Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya, Haris Matul, pimpinan redaksi ntb1.com. Pagi ini saya mendapat kebahagiaan baru Ya, karena dapat bertemu dengan Pak Kabid Humas Polda NTB. selamat pagi Mas Selamat pagi Pak, Aris. Pak Pak Arman. Ya, Panggilannya Pak Arman Pak ya. betul, Pak betul Arman Mas. Asmara Safrudin, Sarjana Ilmu Kepolisian. Luar biasa. Baru berapa, ada sebulan lebih Pak ya. Udah. Sudah masuk ke 3 bulan ya? Oh ya, sorry, masuk 3 bulan. Masuk kan ke tiga Bahkan bulan. sudah sempat Ya, keliling-keliling ke beberapa Polres ya kemarin ya, saya alhamdulillah kita sudah semuanya ya ya, kayaknya datang tuh di ya, NTB. ya. Kita senang sekali bisa ketemu dengan Pak Kabid Humas. Nah, pagi ini saya akan mengangkat beberapa isu yang sedang hits maupun yang berkaitan dengan ekonomi daerah. Karena beliau tadi pagi sempat ngobrol-ngobrol sangat suka dengan tema-tema ekonomi, Pak ya. Hmm, Jadi kami angkat tema terkait event internasional karena itu juga berkaitan dengan ekonomi. Ada juga pemilu dan tentu saja berkaitan juga dengan dengan ya, ekonomi. Termasuk apa jaminan keamanan investasi. Pak Kabit, Pak ya, Arman baru saja selesai ya hari ya, Minggu kemarin event internasional benar. MSCP, event terbesar bisa dibilang ya. Ya, Eh, dan itu 2 seri bahkan hmm, Sumbawa dan Lombok. dan Lombok. Dan Ya, ini buat masyarakat kita sesuatu hal yang baru gitu. ya, Tapi dalam hal ini saya lihat kepolisian berhasil membuat sesuatu yang baru ini tuntas di ya, tingkat pengamanan. Ada 2.000 personil kalau nggak salah Pak yang benar, dikerahkan benar, untuk 2 event ini gitu. benar Mas. Mungkin bisa dibagi kepada publik Hmm, bagaimana strategi meracik keamanan tanpa ada hmm, gangguan yang alhamdulillah tidak ada gangguan berarti pada ya, saat event berlangsung. ya, Pra, saat dan pascanya kan ya. gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Pertama, saya Ya, sangat senang hari ya, ini, sangat antusias di dalam kegiatan hari ini podcast. Di dalam kegiatan pengamanan MXGP, Polda Nusa Tenggara Barat melakukan pengamanan event ini di 2 tempat, yaitu di Sumbawa dan Selaparan selamat. Lombok. Di mana kegiatan sebelum Ya, pengamanan atau pra kegiatan ya, pengamanan ini personil khusus untuk kepolisian, kemudian TNI, serta ya, stakeholder yang mempunyai hubungan dengan kegiatan uh, MXGP tersebut, kita undang. Jadi ya, kita undang, kemudian membicarakan bagaimana pola metode pengamanan yang dilakukan di event internasional MXGP ini. ya, Karena ini menyangkut nama besar Nusa Tenggara Barat yang ya, berhubungan dengan investasi dan nilai ekonomi ya, kepada masyarakat. ya, Kemudian di dalam pembentukan pola dan metode pengamanan ini, tidak lupa kita juga mengikutsertakan masyarakat di dalam ya, melaksanakan kegiatan pengamanan. Dimulai dari penonton, kemudian official, serta pembalap sampai dengan peralatan yang ada di tempat kegiatan ya, MXGP ini. Dan MXGP ini kita menyiapkan kantong pengamanan sampai dengan apabila ditambahkan ya antara ya, Sumbawa dan Selaparan ini ratusan pos ya kita menyiapkan hubungannya apa sehingga dimulai dari eh, ya, pos yang dihubungkan dengan penyekatan, pengalian arus lalin, kontraflow, kemudian pos yang berhubungan dengan pos kotis, komando taktis, pos ya. induk, sampai dengan tempat lahan parkir, shuttle bis, dan sebagainya. Sudah diatur Eh, semua ya. kita ngatur Ya, sesuai dengan metode, sehingga tujuannya penataan ini dengan sistem yang kita input ya, dari bawah sampai dengan ke atas, button up tersebut ya, bisa terlaksana dengan baik di event ini. Dan ya, event ini harapannya berlangsung secara kontinu, ya. bersambung terus dari tahun ke tahun, sehingga di dalam kegiatannya bisa mempunyai efek yang sangat positif kepada masyarakat. Ya.
ya, dan terbilang sukses karena tidak ada gangguan yang Iya, berarti, Pak. benar, Buktinya kita tidak ada pemberitaan, Pak, benar, benar, soal benar, soal Mas. Iya, insiden-insiden tertentu iya. kan. Alhamdulillah kan tidak ada, Pak, itu. Alhamdulillah, Ya, ada paling ya, ada yang bawa sajam, bawa menaruh ya, itu cuman ya ya, dinamika lah ya, dinamika ya. dinamika ya dia. Paling banyak biasanya korek, Pak. Korek ya. Dan itu Iya tidak Mas Ardi. tidak dianggap gangguan berarti. Iya, Ya, tapi selepas MXGP ada MotoGP, Pak. iya Mas Ardi. Tanggal 13 sampai 15 Oktober Iya. dan ini seri ke-16. Kita ketahui basis fans dari MotoGP ini juga banyak datang dari seluruh dunia, eh, akan terkonsentrasi nanti di Hmm. NTB. Tapi kan kita punya pengalaman di Hmm. seri sebelumnya. Sebelumnya ya. Udah dua kali seri ya. Sudah 2 kali seri Iya, ya di NTB. iya. Nah, tentu saja ada catatan-catatan yang sebelumnya Hmm. mungkin yang akan menjadi pembenahan, Hmm. di seri yang bulan Oktober ini. Seperti misalnya transportasi, kemudian pengaturan apa namanya penonton itu kan sempat Hmm. menjadi Hmm. masalah dulu Hmm. pada saat Hmm. itu. Sampai pernah ada insiden, Pak. Eh, Hmm. ada pelaku kejahatan, ada kriminal yang terorganisir dari Jakarta Hmm. itu melakukan pencurian HP pada saat Hmm. itu di sekitar gate penonton. Hmm. Nah, ini juga uh, mulai dari lalu lintas sampai dengan keamanan penonton ini juga Hmm. pasti akan menjadi Hmm. Prioritas ya. prioritas dari Hmm. kepolisian. Nah, seperti apa, Pak? Meskipun belum ada teknis, tapi gambaran umum Hmm. mungkin Ya, buat ya, kita bisa ketahui, Pak, ya. sekarang gitu. Ya, MXGP merupakan event ya Ya, terbesar yang khusus GP ya. ya, ya, GP, MXGP ya, ini merupakan event internasional ya. ya, Ya, kita merasa sangat bersyukur ya ya, diadakan di Mandalika, Lombok ini betul. karena mempunyai nilai yang ekonomis yang sangat tinggi ya buat masyarakat. Dan ini memang kita harus sambut dengan baik ya. Hmm, Sebagai tuan rumah menciptakan rasa aman dan nyaman ya, di selama kegiatan ini berlangsung. ya, Eh, untuk kegiatan hubungannya dengan pengamanan MXGP, kita berkiblat dari dua session, ya, ya, dua kegiatan yang sebelumnya kita menyiapkan mulai dari seperti yang saya katakan awal tadi, yaitu yang hmm, hubungannya mulai edukasi kepada hmm, masyarakat yang khusus sebagai penonton, kemudian yang ya, tidak kalah pentingnya adalah lingkungan juga ya, di situ dalam mendukung kegiatan MXGP. Begitu juga hmm, dengan tempat-tempat tinggal, yang ya, perhotelan, motel dan ya, sebagainya, villa juga untuk mendukung kegiatan tersebut. Eh, Kemudian hubungannya melaksanakan kegiatan deteksi dini dan rewarding early detection ya, namanya, yang berhubungan dengan crime, kejahatan apakah straight yang disebutkan tadi, kejahatan ya, straight ataukah straight crime ataukah kejahatan dunia maya yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang memang mempunyai tujuan lain di dalam kegiatan ini, itu juga kita perlu untuk antisipasi. Dalam pola kita mengaktifkan cyber patrol ya, juga untuk antisipasi cybercrime. Kemudian yang kedua, yang street crime juga kita melaksanakan seperti yang saya sampaikan tadi ya, dua hal, early warning, early detection, ya sehingga mulai dari awal kita sudah mulai mempunyai mempunyai analisa dan pikiran bahwasanya eh, kemungkinan besar kejadian yang 2 tahun sebelumnya, 2 kali sebelumnya ya, ini kita sudah bisa antisipasi dari awal. Kemudian ya, pada saat nanti pelaksanaannya kita membuat kanalisasi-kanalisasi. ya, Ada kanalisasi mulai kegiatan penyekatan yang hubungannya dengan tujuannya untuk berjalannya ya, GP, motor GP di bulan Oktober ini hmm, dengan baik. Begitu juga nanti dengan paskanya, kita akan membuat yang hubungan dengan publik, menyatakan diskon tamem, kemudian dari eh, masyarakat yang menyatakan terima kasih dan sebagainya. Ini merupakan hal yang harus sinergis ya, ya, antara pihak kepolisian, TNI, stakeholder maupun dengan masyarakat ya, sendiri untuk kesuksesan daripada kegiatan MSGP ini, ya, GP ini. GP ya, betul. Hmm. Nah, ini kan dengan masyarakat tentu saja eh, rasa terbukanya terhadap event internasional juga harus Hmm. ditumbuhkan mulai dari Iya, sekarang. Bahkan iya, Mas. sudah jauh hari sudah dilakukan oleh Iya, kepolisian dan iya. pemerintah juga gitu. Hmm. Nah, sekarang mungkin bagaimana meyakinkan kembali supaya apa?
seri ini tetap berlanjut dan tetap menjadi kenyamanan buat Hmm. tamu-tamu kita Hmm. dari Hmm. rider sampai dengan apa namanya ofisialnya misalnya, Hmm. terutama dari wisatawan asing. Hmm. Nah, yang kami lihat masih kecil ini kan kunjungan wisatawan asing Hmm. untuk Hmm. datang ke daerah untuk menjadikan ini sebagai objek wisata. Hmm. Nah, mungkin ada catatan apakah ini kaitan dengan keamanan yang masih menjadi Hmm. PR aparat dan masyarakat. Hmm. Nah, mungkin apa pesan Pak Kabit kepada Hmm. masyarakat? Karena kita lihat dalam pemberitaan juga masih ada peristiwa-peristiwa Hmm. kecil tapi Hmm. berdampak besar. Hmm. Misalnya Pak di jalur Hmm. bypass tuh ada kehilangan kabel misalnya. Hmm. Ya. Itu enggak kecil Hmm. juga karena ini mempengaruhi keamanan lalu lintas jalan juga. Hmm. Ada kabel Hmm. sekian kilometer hilang, kabel Hmm. apanya penerangan jalan di situ. Hmm. Hmm. Nah, ini untuk meyakinkan lagi ke masyarakat, Pak, Hmm. supaya ini event ini punya kita bersama gitu. Hmm. Tanggung jawab kita Hmm. bersama untuk keamanan, Hmm. tidak hanya polisi aja. Ya. Nah, mungkin Pak Kabit Hmm. bisa berikan pesan lagi gitu. Eh, Baik ya, terima kasih Mas. Ini merupakan event, sekali Ya, lagi ini event yang ya, sangat baik ya, di mana NTB sebagai tuan rumah GP ya, khusus motor GP yang akan dilaksanakan di Oktober ini. Dan eh, menurut kami dari pihak keamanan, diawali dari hari ini ya, dan sebelumnya, ya, bahwasanya apabila ada hal-hal yang ditemukan keganjilan di lingkungan kegiatan tersebut yang disebutkan sama Mas Hasnul, hmm, harapannya segera nanti memberitahu pihak keamanan karena ya, kita telah menerjunkan Babin Kamtibmas yang ada di wilayah hmm, desa, bahkan sekarang ada polisi RW, ya, kita juga menyiapkan polisi RW untuk menyampaikan semua hal ya yang sifatnya ya, berhubungan dengan keamanan, kenyamanan nanti ke ya, depannya wisata. Karena ini penting dua ya, kata ini, betul, keamanan dan kenyamanan betul, sehingga orang bisa berwisata datang ya, betul, datang ke tempat kita, harapannya dengan waktu lama sehingga bisa menumbuhkan ya, ekonomi kerakyatan di situ. ya, Dan ini harapannya pada saat ini kita sudah mulai saling berkomunikasi dengan ya, baik ya, betul, sehingga akan dilaksanakan kegiatan profiling-profiling yang berhubungan dengan kejahatan ataupun pola-pola kejahatan yang dapat mengganggu daripada MXGP, daripada MotoGP, Jeep motor GP ini. betul, Begitu juga MXGP kemarin juga kita betul, melaksanakan ya, kegiatan itu, dan Mas hasilnya Mas Hasnul, positif dan kan, sebetulnya positif ya, sekali, ya. Dan GP ini seperti yang saya katakan awal ya, satu-satunya ya di Indonesia adanya di Pulau Lombok Mandalika. betul, Dan ini kebanggaan tentu saja kan, sangat, ya, sangat, itu ya, sangat. Dari 34 provinsi, hanya NTB, hanya NTB. khususnya Lombok, Jadi luar biasa. jarang, Hmm. tidak ada yang punya kesempatan yang Tidak ada sama di punya Indonesia. kesempatan. Ya. Iya. Yang juga sekarang menjadi bahan diskusi banyak orang adalah pemilu, Pak. Ya, Mas. Dari legislatif, pilkada, pilkada sampai dengan pilpres. Di warung kopi, di pinggir jalan, di tempat umum, tempat spesifik itu semua orang bicara Hmm. politik, Pak, sekarang Hmm. itu. Tapi eh, apa namanya, politik ini juga punya ekses kan, ekses terutama soal Hmm. keamanan. Hmm. Nah, ini juga kita masih kembali lagi berharap pada aparat ini Hmm. untuk Ya, Mas. Hmm. memberikan garansi supaya eh, pemilu ini tetap tidak hanya soal jujur, jujur dan adil, tapi juga tetap aman dan kondusif. Hmm. Nah, mungkin Polda juga sudah punya skenario-skenario pengamanan atau perannya dulu Pak, kayak Hmm. kayak seperti di event internasional tadi, Hmm. Hmm. melakukan pendekatan dulu ke masyarakat sampai Hmm. dengan polisi RW. Hmm. Hmm. Apakah sudah mulai dilakukan itu Pak, Hmm. aktivitas-aktivitas untuk mendeteksi dini dulu untuk pemilu ini Pak? Ya, khusus untuk Ya, kegiatan pemilu ya, di ya, 2024, Kepolisian Nusa Tenggara Barat itu sudah melaksanakan kegiatan early warning and detection ya, lagi yang berhubungan dengan melaksanakan cipta kondisi demi ya, keamanan kegiatan pemilu ini dengan baik. ya, Salah satunya adalah edukasi ke masyarakat yang ya, dilaksanakan oleh Bambang Kamtibmas, kemudian polisi RW, hmm, begitu juga dengan polisi-polisi yang lainnya yang berada di 10 hmm, kota dan kabupaten kabupaten, yang ya, ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Tujuannya apa? Untuk masyarakat eh,
pada saat melaksanakan kegiatan hmm, di dalam proses pemilu, mulai pra pemilu, kemudian proses dan pra hmm, pelaksanaan sampai dengan paskanya tersebut bisa mengetahui terhadap eh, kegiatan-kegiatan pemilu sehingga tidak ada sifatnya yang hubungan dengan pelanggaran-pelanggaran kegiatan pemilu. iya, betul, Kemudian yang kedua, pada saat nanti pelaksanaan juga kita sudah melaksanakan kegiatan edukasi yang hubungannya dengan eh, melaksanakan sinergitas dengan Bawaslu, KPU, dan betul, stakeholder yang lainnya, kepartean. iya, Kita menyampaikan hubungannya dengan menjaga kondusivitas Nusa Tenggara Barat. betul, Karena banyak harapan yang sangat baik ya di Nusa Tenggara Barat ini, yaitu kegiatan event-event tadi yang kita iya, komunikasi, itu event internasional, itu event yang sangat baik, sehingga nilai ekonomis yang berada di masyarakat dapat terjaga dengan baik, bahkan iya, lebih meningkat ya ke betul, depannya ya. betul, luar biasa. Berarti perannya itu sudah Iya, kita udah udah dalam laksanakan. rancangan. Bahkan ini instruksional mungkin Iya, sifatnya Pak dari Mabes Polri Pak ya. iya Iya, betul. KRYD iya, ya, orang KRD ya. ya Iya, iya, kepolisian menyebutnya KRD, KRYD, KIRD kegiatan rutin yang yang ditingkatkan. ditingkatkan gitu. Betul. Kami biasa mengirim rilis KYRD. Biasanya kan ada Eh, patroli iya KYRD. KRYD, Itu yang visual Pak iya ya. visual. Tapi kan juga yang interaksi politik di dunia maya juga akan terjadi, Pak. Iya, Kayak pasti misalnya kalau itu. serangan buzzer atau Hmm, hate speech yang terjadi di hmm, apa di dunia maya juga sering terjadi. Nah, polisi menerapkan sistem kalau nggak salah namanya patroli cyber. hmm. Itu tetap berjalan, Pak, di Ya, Pilu ini. kegiatan ini kita sudah membuat tim ya, namanya Ya, tim cyber ya, cyber ya, patrol. ya, Kita melaksanakan seperti yang dibilang, melaksanakan profiling ya. terhadap hal-hal yang disebutkan tadi, terutama berita-berita yang hubungannya dengan hoax dan Hoax ya, provokasi. Dan betul. itu eh, telah beberapa kali ya kami menjawab dan mengajak dan melakukan profiling terhadap akun-akun tersebut, sehingga tidak melanggar daripada Ya, yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, ya, Undang-Undang 19 tahun 2016, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang ya, sifatnya kepemiluan ya. ya. Luar biasa. Hmm. Eh, Berarti akan ada imbauan Iya. ke masyarakat. Kalau misalnya Hmm. bicara imbauan, apa yang mesti ditanamkan dalam pikiran masyarakat ketika berkepentingan dengan politik supaya terhindar dari kejahatan cybercrime itu, Pak? Terutama Yang soal ujaran yang kebencian ya. ya, yang pertama di dalam bermedsos ya, Ya, bermedia sosial itu kita menanamkan tatanan ya, ya, tatanan di dalam berkomunikasi, attitude ya, ya, betul, knowledge, punya keilmuan, punya skill, kemampuan dan knowledge ya. Orang harus ya, mempunyai itu ya, betul, tiga komponen ini. Attitude itu salah satu budaya yang baik ya di betul, Indonesia. Maksudnya di dalam bermedia sosial harus beretika, tidak ya, menjadi provokasi, betul, tidak jas, tidak tidak menyampaikan berita-berita yang hubungannya dengan berita hoax ya, dan sebagainya ya. Dengan bermedia sosial, hmm, masyarakat ya tidak tidak mudah mempercayai harapannya ya, ya bahwasanya setiap ada hal-hal yang bentuknya provokasi, ya, jadi masyarakat jangan mudah mempercayai. Tetapi menyampaikan kepada pihak aparat keamanan sudah benar nggak di media sosial yang menyebutkan A, B, C, dan sebagainya ya, hmm, yang berhubungan dengan bermedia sosial. Karena platform ya, media sosial ini sangat banyak banyak. ya. Termonitor semua, Pak ya. Ya, termonitor. Kita sudah mengklasifikasikannya bahkan. Hmm, oke. Dia Gen Z bagaimana, milenial bagaimana, Hmm, dengan generasi-generasi sebelumnya bagaimana. Kan ya, platform itu beda-beda. betul. Ya, Eh, betul. ini Tiap-tiap ini generasi tiap generasi beda-beda, beda Facebook platform beda ya. makanya, Instagram Ya, beda, benar. TikTok beda lagi generasi. Benar. Sekarang generasi Z itu senangnya mainnya di TikTok. TikTok, betul. Belajarnya lewat Iya, TikTok. Tadinya kan senangnya di ya, Google gitu kan. betul. Sekarang sudah beralih ke TikTok, Berani. ke IG udah ditinggalin sama mereka. Yang Ya, generasi Z dia lebih cenderung bermain di TikTok. TikTok. Sehingga ya ini juga ya edukasi ya kepada kita Ya, semua bahwasanya anak generasi Z itu sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. betul. Sehingga kita Betul. tidak kaget ya anak kita kok belajarnya Hmm, instan, kadang
Ya, tanpa membaca buku kok bisa paham ya? ada. Ya, artinya mungkin ini tidak hanya tegas kepolisian, Pak, ya. Iya, Kesadaran-kesadaran juga harus ditumbuhkan oleh yang hmm, paling berkepentingan kan partai politik. Nah, ada nggak hmm, pesan kepada partai ini supaya juga mengamankan konstituennya, memberi edukasi kepada hmm, konstituennya supaya hmm. menghindari hal-hal kampanye negatif di sosial media. Ya, terima kasih Mas. Harapannya kegiatan-kegiatan di media Ya, sosial sekali lagi yang kita perlu garis bawahi itu kegiatan itu jangan membuat statement yang berhubungan dengan provokasi provokasi. sekali. Ya, Kemudian berita hoax ya, sifatnya. menyerang Iya, pribadi gitu. karena karena itu nanti menjadikan suatu hal yang Hmm, menjadi suatu tindak pidana nanti ya, jadinya dengan melihat daripada culture kita harapannya mengajak semuanya hmm, berjalan dengan baik ya di ya, dalam menyampaikan hal-hal yang sifatnya edukasi yang sifatnya suatu pemberitaan ya, berjalan dengan baik dan ya, penuh dengan etika yang baik sehingga hmm, tidak adanya yang sifatnya seperti yang provokasi maupun berita hoax yang membuat bingung nanti di ya, masyarakat ya. betul. Mhm. Multitafsir dan Iya, karena masyarakat tafsir kita ini negatif adalah masyarakat damai, damai, betul. cinta damai. Investasi dan apa kedamaian ya Pak ya. Kedamaian. Ini apa kedamaian ini investasi Iya, keamanan juga iya, Pak ya. itu paling penting gitu, Paling penting ya. damai. Ya, mungkin kita juga seperti diskusi di belakang Iya, tadi Mas. kita sempat ngobrol-ngobrol soal investasi daerah Investasi. karena Mhm, berkaitan juga dengan pendongkrak ekonomi kita hmm. gitu. Nah, investasi kan pasti akan berkaitan dengan keamanan. Keamanan, ya. Kalau tidak salah di NTB juga punya Satgas investasi. Mhm, Nah, mungkin hal-hal yang bisa dijelaskan oleh Pak Kabit, bagaimana skema kerja Satgas ini supaya ketika ada investasi datang, pasti pertanyaan pertamanya, mhm. aman nggak saya di sana gitu. Ya, benar, benar. Nah, bagaimana skenario-skenario untuk memberi rasa keamanan kepada investor kita, Pak, Ya, di NTB ini? eh, yang pertama ya, kalau dari perorangan ya, apabila punya Hmm, teman mengatakan, menanya ya, ya, menanyakan apakah aman, ya rata-rata menyatakan bahwasanya aman. aman, betul. Nah, di dalam memberikan kepastian dan usaha untuk membuat suatu aman di dalam kegiatan investasi ini, polisi tidak berdiri sendiri ya pastinya, yaitu menggandeng stakeholder, ya pemerintah provinsi, daerah, kota, kemudian komunitas masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Harapannya kita membuat pola keamanan yang mulai dari individual ya, Ya, dari individual eh, membuat keamanan di lingkungan, kemudian membuat keamanan sampai tingkat kedaerahan. Dengan adanya hal tersebut, eh, kita bisa memberikan kepastian bahwasanya di NTB sangat aman untuk berinvestasi. investasi. Harapannya banyak ya investor Ya, yang masuk sehingga ini bisa mendongkrak daripada nilai ekonomi yang ada di masyarakat. Contohnya misalnya setelah tamat SMA, anak kita bisa bersekolah, bisa. bisa ini ya, Ya, bisa menjadi pegawai di sini, ya, jadi bekerja. atau karyawan, bekerja di tempat perusahaan yang datang dibuat di NTB Hmm, dengan prosedur-prosedur hmm, yang memang harus dilewati ya. Mulai hmm, dari investor itu kan datang nanyakan, Pak aman nggak? Nyaman nggak saya hmm. selama di sana? Nah, dari pihak polisi yang ditanya pasti mengatakan aman, Aman ya, aman. aman. Betul. Karena tujuannya adalah tujuan baik ya. Iya. Kemudian memang di sampai sekarang ini Hmm, NTB aman betul. ya, aman di dalam untuk kegiatan dari investasi Hmm, tersebut. Harapannya harus didukung betul. kegiatan ini sehingga sehingga kegiatan ekonomi di masyarakat bisa terdongkrak. Betul. Generasi kita yang tumbuh, yang sementara bersekolah kan suatu saat nanti menamatkan sekolah. Ya. Wah, ingin yang pasti bekerja ya, bekerja terus misalnya ada yang belum punya kerja bisa bekerja Hmm, di tempat-tempat yang berhubungan dengan usaha tersebut. hmm, Begitu juga dengan yang si investor sendiri eh, membutuhkan kenyamanan dia. betul. Di dalam membuat nyaman ini eh, kita harus wise ya, harus Harus humble, tidak hospitality-nya mungkin. hospitality-nya Ya, di dalam betul. berkomunikasi dan Betul. meyakinkan mereka bahwasanya Ya, sangat nyaman di NTB betul. ini. Dan Siap. memang NTB sangat damai. Ya, Sekali lagi ya. kata-kata damai, damai pencipta di NTB ini
Dan memang dukungan daripada semua lapisan ya, ya, stakeholder, masyarakat, siap, siap. ya, dan Ya, polisi itu sendiri. Ya. ya. Dan artinya kan masyarakat ini berkepentingan sebenarnya dengan keamanan itu. Sangat, Karena tadi Pak sangat. Kabit menyebutkan Mm-mm. kalau investor datang dengan kenyamanannya, Hmm. mereka juga bisa mendapat Iya, ruang untuk betul, bekerja di situ, Pak, ya. betul, betul, Mungkin begitu betul, mungkin iya, maksudnya Pak Kabit. betul. Ya, Jadi sebenarnya kepolisian sekali lagi itu mempunyai salah satu tujuan seperti yang disampaikan ya ya, oleh Bapak Presiden, bahwasanya ekonomi membangun ekonomi kerakyatan, ya, kemudian ya, UMKM dan kegiatan ya, investasi, investasi itu supaya bisa berjalan dengan maksimal. ya. Kan secara normatif kita melihat bahwasanya tujuan untuk mengangkat Hmm, daya ungkit ya, itu sebagai daya ungkit ya, betul, untuk tujuannya demi ekonomi kemasyarakatan betul. dan tujuannya untuk kesejahteraan ya bagi Ya, seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kegiatan keamanan, diawali keamanan seperti yang tadi yang ya. disampaikan oleh Mas Asnu, bahwasanya orang akan bertanya, aman nggak saya datang? Hmm, Aman nggak saya berinvestasi? Nyaman nggak? ya, Dua kata yang tidak terpisahkan, betul. aman dan nyaman. Maka kepolisian menyatakan aman untuk berinvestasi Di NTB. di NTB ini dengan membuat eh, mengajak ya, Hmm, mengajak kepada semua lapisan masyarakat ya, untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya kegiatan program pemerintah, kegiatan investasi oleh investor yang ya. hubungannya dengan kegiatan ekonomi, Hmm. peningkatan ekonomi kemasyarakatan. Ya, Ya. ya, ya. Karena kita ketahui Pak Kabit kan kalau tipikal daerah ya bicara di Pulau Sumbawa misalnya kan ada investasi besar juga Hmm. di Dompu ada STM, kemudian ada smelter di Sumbawa Hmm. Barat. Di Dompu di Tambora sendiri ada apa pabrik gula dan di Hmm. sana ada kayu putih kan. Hmm. Sementara di Pulau Lombok kan investasi pariwisata. Hmm. Nah, mungkin ada satgas kan yang dibentuk Hmm. oleh pemerintah provinsi untuk Hmm. memberi jaminan keamanan. Hmm. Mungkin Pak Kabit bisa memberi gambaran apa sih yang menjadi eh, tugas dari satgas ini untuk Hmm. mengawal itu Pak. Satgas ya, Ya, satgas pendampingan ya ya, untuk ekonomi, ya untuk mengawal investasi iya, ya, mengawal investasi sehingga lajunya investasi bisa maksimal bisa ya. ya, betul. Baik, satgas ini sudah dibentuk ya di dalam hal hubungannya eh, eh, investor di dalam pada saat melaksanakan kegiatan investasi Ya, di Nusa Tenggara Barat itu benar-benar tidak terhalang sama hal-hal yang sifatnya eh, kelompok ataupun perorangan yang di mana sudah dilalui ya. Setiap ya, investor itu investasi kan harus melalui administrasi di ada pemerintahan ya. tahapan-tahapan ya Ya, betul. tahapan. Syarat Ya, izin kasarnya segala harus macam. legal lah ya. Ya, Harus legal di situ dalam melaksanakan kegiatan investasi ini harus legal. Dan yang pertama kali disampaikan oleh kepolisian adalah edukasi dari tingkat bawah ya. hmm, Nyampaikan untuk kegiatan program-program yang berhubungan ya, dengan kegiatan ekonomi kerakyatan tersebut, ekonomi UMKM kerakyatan dan investasi yang dilakukan oleh investor. Eh, Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah sinergitas dan kolaborasi hmm, ya. oke, Ya, ya, kolaborasi. Harapannya dengan adanya kegiatan kolaborasi dan sinergitas ini bisa hmm, terbangun ekonomi-ekonomi kerakyatan ya. ya, Tetap basisnya adalah ekonomi kerakyatan betul. sehingga nantinya bisa tumbuh pesat ekonomi tersebut dan bisa menampung daripada tenaga kerja Iya, yang itu baik yang ya, itu yang baik sesuai orientasi dengan ya, orientasi kita kan gitu tenaga sesuai kerja. dengan profesional Ya, masing-masing tenaga kerja ya, yang baik sehingga harapannya di NTB lebih makmur dan sejahtera ya ke betul. depannya. Siap. Intinya soal keamanan NTB sangat siap ya, terutama Siap. Polda NTB. Mm. Baik. Saya rasa itu Pak, Pak Kabit, terima Terima kasih kasih Mas Asno. eh, waktu yang luar biasa disiapkan untuk kita di NTB 1 untuk ngobrol-ngobrol soal pemilu sampai dengan investasi. Baik, kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Terima Pak kasih Mas Kabid Asno. Humas Polda NTB sudah Matur Agung menyempatkan waktu. Tampiasi. Hmm. Semoga apa yang menjadi harapan kita tentang apa namanya event internasional pemilu dan investasi NTB ini aman dengan dukungan masyarakat dan Iya, tentu saja menjadi tanggung jawab kita semua, iya, khususnya betul. kepolisian.
Terima kasih pemirsa NTB satu. Sampai jumpa pada tema-tema podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi